Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ingin membuat podcast yaitu tentang adanya game di sekolah. Nah, sebelum itu ingin memperkenalkan diri. Yang pertama dimulai dari Yasir. Perkenalkan, nama saya Surah Fadil Jabar. Nama saya Askia Pratama. Nama saya Muhammad Ria Prasetyo. Ya. Nama saya Adi Juarisono. Nama saya Nando Saputra. Nah, kali ini saya ingin bertanya nih ke kalian berempat nih. Cara mengatasi geng-geng yang ada di sekolah di SMAN 34 Jakarta. Oke Adi, di sini saya ingin menjelaskan tentang geng-geng ada di 34 itu kayak baik buruknya itu. Di sini menurut saya tentang baiknya itu yang pertama itu memberikan dukungan sosial, habis itu dapat meningkatkan rasa kebersamaan, seperti kayak sekolah kita ini mengadakan lomba. Nah, di situ kayak geng yang baiknya ini mensupport atau melakukan yel-yel terhadap atau menyemangati teman-teman kita yang sedang berlomba. Dan yang buruk itu seperti kalau geng sekolah buruk itu seperti takut ada bully, kekerasan, atau memalak-malakin adik kelas untuk diri sendiri atau untuk seniornya. Itu menurut kebaikan saya, untuk keburukan saya, baik buruknya menurut saya. Menurut saya dampak negatif dan positifnya kekerasan yang ada di sekolah itu, contohnya kayak saya, kalau yang negatif itu kayak geng yang ada di sekolah melakukan kekerasan atau pembulian. Nah, menurut kalian, saya ingin melanjutkan soal yang kedua. Bagaimana semisalnya geng itu dapat terjadi di sekolah di SMAN 34 Jakarta menurut Yasir? Kalau menurut saya itu kayak 34 itu kan udah banyak banget circle ya kan. Udah nggak tahu udah berapa circle yang 34 itu, dan nggak tahu bagaimana terjadi geng ini membuat kayak sebuah geng itu nggak tahu tujuannya untuk apa, dan apa hasilnya saya nggak tahu itu apa ya kan. Ya kalau menurut saya itu kalau ada yang geng-geng itu, kalau menurut saya lebih baik dibubarin, kayak main-main biasa aja, kayak tongkrongan biasa aja, ngumpul-ngumpul bareng, nggak usah ada kayak geng ini geng itu, nggak usah begitu kalau menurut saya. Kayak ya udah main sama-sama semuanya, nggak usah ada permusuhan di antara satu sekolah gitu. Ya, menurut menurut gimana sih goblok? Juga ada kok. Ya udah, menurut Abang Reja gimana nih? Pendapat saya sih sama sih kayak Ajar, cuman kalau menurut saya adanya geng di sekolah itu bikin meresahkan orang-orang yang ini sih, maksudnya orang-orang yang bukan orang-orang yang apa sih, kayak maksudnya orang-orang yang Murid-murid yang ada di murid-murid yang di sekolah tuh yang sering dibully, sering ditak-takin gitu lah. Nah, kurang-kurangin dah ya. Ya itu menurut Bang Reja. Kalau menurut Bang Askia gimana nih? Menurut saya tuh kayak ada circle di itu, kayak berkumpul-kumpul yang kagak jelas, ngomongin orang yang di belakang, misalnya dia ngomongin dia itu kayak jelek-jelekin namanya dia atau nama keluarganya gitu. Terus juga masuk hal-hal yang negatif dah yang dari saya. Itu menurut Abang Askia. Selanjutnya pertanyaan dari saya, Oke Nando, apa tuh? apakah kalian berempat pernah merasakan kekerasan atau dibully yang terjadi di SMAN 34 dan cara menghadapinya? Kalau menurut saya nih Abang Nando ya, saya sih kalau mendapat kekerasan atau bullying di sekolah itu nggak pernah. Tapi saya pernah diajak masuk ke dalam geng tersebut. Dan cara menghadapi saya sih simpel. Yang pertama, saya nggak kayak menolak ajakan dia. Dan kalau misalnya saya dipaksa nih atau saya mendapat kekerasan, saya bisa melaporkan ini kepada para guru yang ada di sekolah untuk wajib. ya, atau pihak wajib
untuk mendapat tindak lanjut. Itu kalau Menangani. iya untuk menangani terjadi kekerasan terhadap diri saya. Tapi Serius nih, Bang Yasir nggak pernah ikut geng-geng gitu nih, Bang Yasir. aduh, kalau saya nggak pernah. Kalau saya Iya beneran nih. Wah, Genshin. ya Rinat. Sekarang tanggapan dari Bang Reja gimana nih? Adil, Adi. Oh, dari Bang Adi dulu, Bang Adi. Nah, gimana? kalau saya sih nggak pernah ikut geng-geng gitu. Oke. Kalau saya sih kalau diajak geng gitu saya gimana ya? Kayak kurang gimana sih? Kurang berkenan untuk mengikuti geng-geng tersebut. Itu aja sih dari saya. Dan tanggapannya gimana nih kalau misalnya Bang Adi mendapat kekerasan? Ya sebaiknya saya harus melapor ke BK atau ke guru yang walas yang saya Tahu dan kenal. iya udah itu aja sih menurut saya. Tapi kalau misalnya nih Bang Adi dipaksa dan mendapat kekerasan dan diancam nggak boleh ngomong ke siapa-siapa, itu apa yang Bang Adi lakukan? Menurut saya sih enggak lah, ngapain saya lawan, saya ngabisin ini doang apa tenaga, mending saya pergi, bener kan? ya, Ini sekarang tanggapan dari itunya. Oke Bang. Ya. Ini sekarang tanggapan dari Bang Reja apa nih Bang Reja? Tanggapan saya ya terhadap geng-geng gitu mah, saya kan kagak pernah ikut nih. Saya mah orangnya sendiri, terus anggap berdua sama Yasin. Ketika dia memaksa untuk ketika dia maksa saya untuk masuk geng, ya saya lapor ke pihak yang berwajib di sekolah sih, kayak contohnya kayak guru BK. Terus misalnya ketika saya diancam-ancam kayak gitu sih, ya ya kan saya mah orangnya panasan lah. Berarti ini buat Bang Reja, biasanya Bang Reja lawan nih. Iya, daripada dibully gitu terus pojok mana selesai sekali lah. Oh, berarti tipenya Bang Reja ini dia kalau dipaksa kayak mendapat kekerasan akan dibalas oleh Bang Reja. Balas dikit-dikit. Soalnya dia tanggil nih. Kalau kau adu ke pihak yang berwajib di sekolah kayak aduin aja nggak apa-apa. Jangan takut ya. Ya. Nah, selanjutnya ini ada. Kalau diancam itu. Oke. Ini selanjutnya kalau dari Bang Peto nih apa nih? Oh, kalau dari saya itu kalau misalnya kayak geng-geng atau itu kayak merasa kurang apa relatif atau menarik buat masuk geng dalam atau circle gitu lah, ajakan kayak misalnya kayak kita diajak dari orang lain nih buat masuk ke situ atau gimana ya, dipaksa atau menolak. Terus juga pikiran kita kemana-mana kayak cemas dan kurang di rendah hati juga termasuk apa tuh sih ya, orang yang cukup sabar dan kita meninggalkan orang-orang yang kita yang tidak baik buat bergaul. Jadi maksudnya Asia jika Askia dipaksa sama kayak gitu, Askia gimana gitu? Mungkin kalau maksud Bang Askia misalnya dia dipancing untuk supaya yang mengajak ini melakukan kekerasan, untuk Bang Askia ini melaporkannya juga gampang untuk menindaklanjuti yang sudah melakukan kekerasan untuk Bang Askia. Ya soalnya Bang Askia ini orangnya rendah hati, pemaaf, nggak suka emosian. Ya, jadi kesimpulan dari podcast tersebut yang bertema geng di sekolah geng di sekolah dapat memiliki dampak yang positif maupun negatif tergantung pada dinamika dan aktivitas yang mereka jalani. Contohnya yaitu seperti geng tersebut memalak siswa atau siswi yang lain dalam bentuk hal yang negatif. Terima kasih. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.